Shalom, sahabatku dalam Tuhan, terpujilah Allah Bapa di dalam Yesus Kristus yang terus menjaga, memelihara, dan memberkati kita sampai hari ini. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, mari isi hari ini dengan karya terbaik di bidang kita masing-masing. Untuk itu, kita butuh tuntunan Tuhan melalui firman. Kita akan baca renungkan firman. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa, kami butuh firman-Mu. Dan oleh sebab itu, beritahukanlah kebenaran firman, agar kami hidup dari dan di dalam kebenaran firman-Mu. Sebab kami sadar, kalau di hidup ini tidak ada firman, kami akan gagal, kami akan binasa. Untuk itu, kami akan baca renungkan firman. Biar roh Tuhan yang singkapkan kebenaran firman mampukan kami untuk menemukan kehendak-Mu melalui firman, dan kehendak-Mu itulah yang kami lakukan di hidup ini. Ya Bapa, ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan pembacaan dan perenungan firman. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi daging. Haleluya. Amin. Kita akan baca bagian firman dibaca dari 1 Tesalonika 5 ayat 12 dan 13. Sekali lagi, 1 Tesalonika 5 ayat 12 dan 13. Begini dikatakan, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, tema ibadah hari ini adalah hormatilah mereka yang bekerja keras. Penghargaan tertinggi dari kerja keras bukanlah pada apa yang dihasilkan, melainkan bagaimana kita diterima, diakui, dan dihargai oleh orang lain, dan terutama dihargai oleh Tuhan. Bagian firman dari 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 13 memberikan nasihat yang sangat penting untuk dilaksanakan oleh umat Tuhan yang ada di Tesalonika. Isi nasihat itu adalah pertama, supaya umat menghormati mereka yang bekerja keras. Menghormati di sini dapat diartikan dengan menghargai. Bekerja keras menunjuk kepada pelayan, pemimpin umat yang bekerja sungguh-sungguh, berjeri lelah siang dan malam. Bandingkan 1 Tesalonika 2 ayat 9. Para pelayan, pemimpin telah bekerja keras untuk memimpin umat di dalam Tuhan dan bahkan menegur apabila ada yang menyimpang dari jalan yang benar. Yang kedua, umat diajak untuk menjunjung mereka di dalam kasih. Menjunjung artinya menurut, mentaati setiap perintah, petunjuk yang disampaikan dan dilakukan dengan rela, dengan tulus, dengan sukacita dan sungguh-sungguh. Semua itu dilakukan bukan karena orangnya, bukan karena pelayannya atau pemimpinnya, tapi itu dilakukan karena pekerjaannya. Ayat 13. Yang ketiga, umat diajak untuk hidup damai dengan semua orang. Damai dapat diartikan senang, gembira, bahagia, sukacita, rukun. Tidak ada pertengkaran, perpecahan, dan permusuhan. Hidup saling mengasihi, saling menghormati, saling melengkapi. Itulah hidup yang diberkati. Sebab di mana ada kerukunan dan kedamaian, ke sana berkat Tuhan mengalir. Mazmur 133 mencatat. Sahabatku di dalam Tuhan, sebagai umat Tuhan,
sebagai keluarga Kristen, sebagai pelayan dan pemimpin, kita diajak untuk isi hidup ini, isi kesempatan yang Tuhan beri dengan kerja keras. Pak Presiden Joko Widodo katakan, isi hidup ini dengan kerja, dan kerja. Ingat, tak ada keberhasilan tanpa kerja keras. Manfaatkan kesempatan yang Tuhan beri untuk bekerja dan menjadi berkat. Selanjutnya, kita diingatkan dan dinasihati agar menghormati, menghargai, menjunjung, menurut, mentaati mereka yang bekerja keras. Para pelayan Tuhan, Samas Penatua Guru Agama, pendeta, Komisi Bipra, UPK Bipra, pengurus lansia, penasihat majelis, komisi kerja, panitia tim kerja, termasuk pemerintah, pemimpin-pemimpin yang ada, juga orang tua dalam rumah, semua pemimpin yang telah bekerja keras, kita harus menghargai, menghormati, dan taati segala perintah, petunjuk yang disampaikan. Dan kita diajak, marilah hidup rukun dan damai, sebab itulah yang dikehendaki dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas firman yang telah diberitakan. Biar kebenaran firman ini akan ditindaklanjuti dalam hidup kami sebagai pelayan Tuhan, sebagai pemimpin, dan sebagai umat Tuhan yang ada. Sehingga kebenaran firman ini bukan cuma sekedar diberitakan, tetapi ini akan menjadi perilaku hidup kami. Dan Tuhan tolong supaya kami sebagai pelayan, sebagai pemimpin yang Tuhan ada percayakan untuk melayani dan memimpin, beri kemampuan bagi kami, supaya kami dapat melakukan yang terbaik. Kami dapat memanfaatkan waktu yang Tuhan beri. Kami dapat mengisi dengan karya-karya terbaik, dengan kerja keras, sehingga kami mendapatkan hasil yang terbaik dari kepelayanan kami, dari kepemimpinan yang ada. Engkau tolong berkati seluruh perangkat pelayan yang ada di Gemim Bukit Moria Rike, yang ada di jamaat-jamaat di wilayah, bahkan di sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa, supaya semua kami dapat melakukan kerja pelayanan yang terbaik. Bahkan juga kepada saudara-saudara kami di antar denominasi gereja, di antar umat beragama, supaya sebagai pelayan, sebagai pemimpin, kami dapat mengisi apa yang Tuhan percayakan dengan kerja dan kerja, sehingga menghasilkan hasil yang terbaik. Dan Tuhan tolong juga semua pemimpin yang ada, termasuk pemerintah yang ada. Tuhan pakai pemimpin bangsa kami, mulai dari pusat, di provinsi, kabupaten, kota, khususnya yang ada di Sulawesi Utara, yang ada di kabupaten kota di Sulawesi Utara, lebih khusus lagi yang ada di kota Manado ini. Tuhan tolong supaya pemerintah yang bekerja keras, apalagi di tengah pandemi COVID-19 saat ini, tolong Tuhan, upaya-upaya maksimal, kerja keras yang dilakukan oleh semua jajaran pemerintahan yang ada, biarlah itu sukses, apalagi saat ini di tengah gencar-gencar dilaksanakan vaksinasi kepada seluruh masyarakat yang wajib vaksin. Tuhan tolong supaya dapat diikuti oleh seluruh masyarakat wajib vaksin yang ada di Indonesia, yang ada di Sulawesi Utara, yang ada di kota Manado ini. Supaya itu sukses dan pada akhirnya semua masyarakat wajib vaksin dapat memberi diri, dan pada akhirnya itu mendatangkan sukacita bagi kami semua. Dan Tuhan tolong jaga bentengi masyarakat yang ada supaya tidak terkonfirmasi dengan virus corona dalam nama Yesus. Upaya-upaya dalam rangka memutuskan mata rantai penularan virus corona Tuhan kuduskan supaya itu sukses. Pada akhirnya semua masyarakat terhindar
dari penularan virus corona dalam nama Yesus. Dan Tuhan tolong berkati seluruh masyarakat. Tuhan bukakan jalan hidup, beri semangat untuk bekerja dan bekerja sesuai dengan bidang kerja masing-masing, supaya kami tidak pesimis dengan situasi, tapi kami tetap optimis memandang hari esok lebih baik dari hari ini melalui karya yang terbaik di bidang kami masing-masing. Dan Tuhan sukseskan kerja pelayanan di Gemim Bukit Moria Rike ini dalam kegiatan pembangunan fisik gedung gereja. Baik Tuhan, biar Tuhan berkati panitia yang ada dan para pekerja dan seluruh perangkat pelayan dan jemaat untuk bersama-sama hidup rukun dan damai, bergandengan tangan, bersatu padu, sehingga pekerjaan ini sukses. Datangkan sorak pujian di bumi dan di sorga. Diberkati tim multimedia yang tetap eksis, memberi diri, menata kerja pelayanan ini. Dan diberkati semua yang dengan tekun setia mengikuti pelayanan firman dan doa dari YouTube Gemim Bukit Moria Rike ini. Terpuji namamu Bapa. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Terima kasih kepada semua yang tiada henti mengikuti. Kami selalu doakan Tuhan pasti berkati. Amin. Shalom. Damai di hati. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.